Antartika adalah benua terakhir yang ditemukan manusia. 95% permukaannya dipenuhi oleh es dan salju. Tempat paling dingin di dunia dan tempat dengan suhu paling dingin yang pernah dikunjungi manusia dengan suhu minus 89,2 derajat Celcius, yaitu pada tahun 1983 yang dideteksi oleh stasiun Vostok. Karena cuaca yang tidak bagus, angin besar, dan suhu yang dingin, ditambah dengan peraturan dunia yang keras. Jadi di sana hanya beberapa peneliti dari seluruh dunia saja yang bisa masuk ke sana. Orang biasa yang jalan-jalan ke Antartika hanya dapat berada di kapal dan berputar di sekitarnya, tidak boleh naik ke Antartika. Jadi dengan benua besar yang misterius ini, terdapat apa? Kita semua akan penasaran. Ada netizen yang menemukan keunikan dari Google Map. Yang pertama, lubang goa ini. Banyak yang bilang goa ini adalah pintu ke negeri bawah tanah. Beberapa orang percaya bumi itu tidak memiliki isi pusat. Di bawah tanah terdapat dunia lain, dan di Antartika selatan dan utara terdapat pintu masuk ke dunia tersebut. Pintu masuk dari Antartika selatan adalah lubang gua ini. Mengapa bisa mengira lubang gua ini adalah pintu masuk? Karena di sekitar lubang gua tersebut terdapat hitaman yang terlihat seperti besi. Dan di lubang gua ini juga tidak terdapat salju. Sehingga diperkirakan lubang gua ini adalah buatan manusia. Selain lubang gua ini, sebenarnya di belakang sekitar 4,8 km terdapat pintu masuk kedua, tetapi sekarang sudah tidak terlihat dari Google Map. Ada juga netizen yang menemukan sesuatu dari Google Map, yaitu seperti jejak yang ditinggalkan dari kapal perang atau kapal terbang. Karena dua jejak ini terlalu sama, seperti tinggal di copy paste. Bila mengatakan itu muncul secara natural, maka kemungkinannya sangatlah kecil. Ada juga netizen yang menemukan bundaran yang sedikit aneh, terlihat seperti roda mobil, tetapi ini jelas bukanlah dibuat secara alami. Ada yang bilang bundaran itu adalah markas tentara. Ada juga ditemukan tampilan wajah yang besar. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Sangat besar dan muncul di Antartika. Jadi netizen menebak bahwa itu adalah Nibiru Anunnaki. Ada juga netizen yang menemukan tidak tahu apa namanya, tetapi bentuknya sama dan dalam satu baris. Ini sudah jelas bukan dibuat secara alami. Juga ditemukan lubang gua yang sangat besar. Di sekitarnya sangatlah mulus dan di dalamnya juga tidak ada salju. Terlihat seperti ada pesawat terbang yang sangat besar pernah berhenti di atasnya. Jadi dengan seluruh informasi yang ada, semuanya jejak tersebut bukanlah dibuat secara alami. Tetapi siapa yang membuatnya tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan kemungkinan Nazi Jerman yang membuatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa alienlah yang membuatnya. Dan menurut saya, ada juga beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kota hilang Atlantis. Dari gambaran yang dibuat oleh Platon, Atlantis kemungkinan berada di mata gurun Sahara di mana bentuk dan tampilannya sama. Tetapi sebelum mata gurun Sahara muncul, banyak yang berpendapat Atlantis terdapat di benua Antartika. Mengapa sebelumnya bisa mengira Atlantis terdapat di benua Antartika? Cerita ini dimulai dari selembar peta. Peta map Piri Reis. Peta ini pertama kali ditemukan di Turki tahun 1929. Sebenarnya peta ini adalah informasi rahasia tentara, yang pada waktu itu pemimpin grup Ottoman Fleet, Ahmet Muhyiddin Piri, pada tahun 1513 membuatnya. Dia membuat peta Amerika Selatan, Afrika, dan Antartika di atas kulit kambing. Tetapi peta ini hanya sisa sepertiganya saja, sedangkan sisa 2/3-nya tidak tahu hilang kemana. Peta ini juga dibuat dari referensi peta yang dibuat lebih tua lagi, sehingga di sini ada hal yang sangat luar biasa, yaitu peta ini dibuat dari bagian atas. Maksudnya adalah peta referensi yang lebih tua dari ini sudah memiliki keahlian dilihat dari atas dengan terbang atau satelit yang dimiliki orang zaman sekarang. Bagaimanakah cara mereka mengetahui besar kecil dan letak setiap benuanya? Dan kedua, di peta ini juga bisa dilihat adanya benua Antartika. Sedangkan orang zaman sekarang menemukan benua Antartika pada tahun 1818. Di peta ini juga bisa dilihat gambar benua Antartika yang esnya masih banyak dan belum cair.
dan bisa dilihat gunung dan jalur aliran airnya. Sedangkan kita di tahun 1952 baru menemukan gunung dan jalur alirannya. Dan hasil yang kita temukan sama dengan peta tersebut. Di tahun 1934, Nazi Jerman dengan alasan untuk menangkap ikan paus membuat markas di Antartika. Jelas saja hal tersebut hanya alasan saja. Padahal sebenarnya ingin membuat markas rahasia di Antartika. Bahkan diberitakan Hitler percaya bahwa di Antartika terdapat misteri yang belum dipecahkan. Sehingga pada tahun 1939, Hitler memindahkan para ilmuwan, insinyur, dan alat-alat laboratorium ke Antartika menggunakan kapal selam. Pada waktu itu, salah satu jenderal utama Amerika bernama Richard pernah pada tahun 1946 terbang di Antartika. Ada yang menebak bahwa Richard terbang di Antartika untuk mencari markas rahasia milik Hitler tersebut dan mencari informasi. Mengapa mengatakan demikian? Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika mengirim 4.700 prajurit, 13 kapal perang menuju ke Antartika. Sehingga orang-orang berkonspirasi Amerika mengirim militer dengan jumlah besar ke Antartika pasti memiliki niat yang terpendam. Bukan hanya untuk melihat-lihat Antartika saja. Pada tahun 1955, Mikhail Somov dari Rusia membangun bangunan ilmuwan pertama di Antartika. Pada saat melakukan penjelajahan, Mikhail Somov menemukan dataran yang sangat besar dan dia merasa dataran tersebut kemungkinan dulunya adalah danau, sehingga di situ dibuat stasiun bernama Vostok Station. Suhu terdingin minus 89,2 derajat Celcius itu pun dideteksi di daerah ini. Berdasarkan penelitiannya, es di situ sangatlah tebal, seperti selimut yang melindungi Antartika agar tidak terkena cahaya matahari dan mencair. Namun dengan perjalanannya waktu, es di situ pun lama-lama mencair dan akan menjadi danau yang baru. Sayangnya, pada waktu itu karena bukti yang kurang cukup, maka orang-orang kurang memperhatikannya. Lalu, bagaimanakah orang sekarang menemukan bahwa di situ ada danau? Di tahun 1991, Eropa meluncurkan satelit yang bisa memantau Antartika. Dan dari satelit tersebut, ditemukan di bawah Vostok Station memiliki danau dengan kedalaman 500 meter, panjang 250 km, dan lebar 50 km. Karena ditemukan di bawah Vostok Station, sehingga danau itu sekarang bernama Danau Vostok. Rusia pun mencoba untuk mengebor danau tersebut. Lalu ditemukan bakteri yang sama dengan yang terdapat di salah satu satelit planet Jupiter yang bernama Europa. Satelit Europa adalah salah satu satelit yang memiliki kemungkinan kehidupan paling besar. Karena di Europa terdapat air dan melalui satelit buatan manusia yang dikirim ke Jupiter, juga dilihat di Europa terdapat lapisan es dan jalur-jalur tekstur. Namun tidak ada bekas tabrakan meteor apapun. Karena bila ada banyak tabrakan meteor, maka akan terlihat seperti bulan. Selain satelit Europa ini, juga terdapat satelit Europa 1, Europa 2, dan Europa 3 yang mengelilingi planet Jupiter. Dengan adanya gravitasi, membuat lava di dalam gunung berapi satelit Europa bergerak-gerak dan meletus, sehingga melelehkan es di satelit Europa, sehingga menjadi gumpalan air atau lautan. Pada bulan November tahun 2019, NASA juga menemukan di dalam satelit Europa terdapat uapan air yang membentuk menjadi awan. Sehingga sekarang di satelit Europa memiliki ekologinya sendiri. NASA juga sudah merencanakan dalam waktu 10 tahun ke depan akan terus melakukan penelitian pada ekologi tersebut. Bahkan juga sudah berencana pada tahun 2025, NASA akan mendarat di Europa untuk penelitian lebih jelas apakah akan ada kehidupan di situ atau tidak. Bila benar ada kehidupan di Europa, maka sekarang sudah ada 2 planet yang memiliki kehidupan. Sehingga kehidupan di planet-planet lain adalah hal yang biasa dan bukanlah hal yang mustahil lagi.